وإيمان طيب والحرام والترجمة للسيد الكلام ومنبت العلم والحج والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم زد الشرفين زد الشرفين يا رب تعظيم ورزقته ومحبته والله ومن يوم تبارك وتعالى ينزل الصحة والقدر الجليل سادتنا boleh ada catat وبقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nusuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرم وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashbah wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, yang kami muliakan, segenap pengurus TKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para asatidz, para alimul ulama, para tokoh, para orang tua, para hujjaj, dan semua para jamaah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, senantiasa Allah turunkan curahan rahmat, hidayah serta inayahnya, keberkahannya buat kita semua. Senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Tidakkah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat keinginan kita, dan mudah-mudahan ya senantiasa kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa membuktikan syukur kita dengan amal ibadah, dengan senantiasa mendekat dengan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan lisan kita tidak pernah lelah untuk senantiasa bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jiwa raga kita tidak pernah lelah untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan seperti ini bersama Nabi tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita teruskan kajian kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gerakkan hati kita, Allah gerakkan gerak langkah kita yang menuju rumah Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang akan kita lakukan majlis kita ini mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita teruskan ta'lim kita, kajian tafsir. Ya, kita masih dalam tadabbur surah Al-Fajr. Ya, dari tafsir Jalain. Di pertemuan terakhir pada jamaah semua, kita sudah membahas bagaimana firman Allah Jalla wa ala di awal-awal ya, ayat-ayat pertama di surah Al-Fajr. Ya, firman Allah Jalla wa ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, jadi ayat 1 ya sampai ayat keempat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemarin bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang mulia yang mempunyai kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya di ayat 5 ini, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, hal fi dzalika, ya, bahwasanya apakah yang demikian itu ya di dalam sumpah qasam yang tadi Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah ya di awal-awal dapat diterima ya lidzi hijr. Ya, apakah sumpah-sumpah ini? Jadi Allah bertanya nih kepada kita semua, kita paham enggak dengan sumpah-sumpah yang Allah berikan, yang Allah jelaskan kepada kita semua? Ya lidzi hijr. Ya, hijrun adalah aqlun. Ya, hijrun itu secara bahasa adalah pembatas. Ya, kalau ada pembatasnya maka ini bisa mencegah. Ya, sesuatu itu bisa tercegah ketika ada pembatasnya. Makanya hujrah, kamar itu bahasa Arabnya adalah hujratun. Karena kamar adalah tempat privasi kita. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Ya, makanya disebut dengan hujrah. Ya, karena inilah tempat yang terbatas, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Ya, jadi Allah menyinggung ya ketika Allah berikan akal kepada kita, ya Allah berikan pikiran kepada kita, apakah qasam-qasam tersebut ya sumpah-sumpah tersebut ya ini bisa menjadi peringatan, bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, ya bisa mencegah, ya bisa membentengi diri kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, sehingga orang-orang yang berakal
orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya, maka dia yang keluar dari lisannya, yang keluar dari dirinya, perbuatannya adalah semua sesuatu yang mulia. Ya, jadi senantiasa menghargai, ya, menghormati, bahkan kita senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya orang-orang yang sebenarnya punya akal, ya, tapi mereka enggak menggunakan akalnya. Ya, mereka malah ya mengingkari para nabi dan rasul, mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya disebut apa, Pak? Kita nih, ya, Ibu, ulul albab. Ya. Allah sebutkan kita disebutkan sebagai ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ya, jadi ulul albab mereka yang senantiasa menggunakan akalnya. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, apalagi kemarin. Ya, ada gerhana bulan. Bagi orang-orang yang beriman, ini bukan sekedar fenomena biasa. Bukan sekedar fenomena alam tahunan, enggak. Tapi bagi orang-orang yang punya iman, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan dari Allah Jalla wa Ala. Ya, bahwasanya suatu saat akan terjadi ya seperti ini, bagaimana Allah hancurkan semuanya. Jangankan hanya Allah hilangkan sinarnya, tapi nanti bagaimana bulan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Ya, ketika hari kiamat sudah dekat, maka Allah belah itu bulan. Ya, di surah Al-Qiyamah dijelaskan, wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ada masanya nanti bagaimana bulan dan matahari Allah kumpulkan jadi satu. Dalam satu tempat, dalam satu waktu berkumpul. Ya, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia akan bertanya-tanya, kemana kami akan berlari? Kemana kami akan berharap? Ya, tidak ada tempat kecuali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tafsir Syekh Hamami Zadah ketika menjelaskan surah Yasin itu, yang memang menjelaskan tentang hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul mahsyar dan sebagainya, itu bagaimana nanti bulan nggak ada cahayanya, lama, ya, dan matahari nggak muncul-muncul. Jadi beberapa jam, beberapa hari itu tetap gelap. Sehingga orang-orang yang beriman, mereka akan terus beribadah karena mereka paham ya bahwasanya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bagaimana Allah menunjukkan hari kiamat akan terjadi. Ya, orang-orang yang beriman mereka paham ketika bulan nggak ada sinarnya, ya malam terus, kemudian matahari nggak muncul-muncul. Ya, subhanallah, orang-orang yang beriman akan terus beribadah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi orang-orang yang nggak beriman mereka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya adalah sesuatu hal yang biasa, fenomena alam, sama seperti kita. Ya, makanya subhanallah, beruntung ketika kemarin kita bisa sholat gerhana. Ya. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Jalla wa Ala. Fakabbiru, ya, fakabbiru, kita bertakbir, bertasbih, mengagungkan Allah. Wasallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan kita bersedekah.
Tapi kebanyakan kita ngelihat gerhana, ngapain Pak? Ngapain Bu? Ya foto-foto, ya selfie-selfie. Ya, kita foto itu pergerakan gerhana, ya. Kemudian kita update status, ya. Tapi kita lupa buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasulullah dalam sejarah hanya sekali doang sholat gerhana bulan. Kalau kita ini hampir tiap tahun sholat gerhana, ya hampir tiap tahun. Bahkan kalau nggak salah tahun kemarin juga berapa kali kita sholat gerhana. Ya, artinya Allah sering ingetin kita. Memang kiamat ini semakin dekat. Ketika zaman Rasul jarang sholat gerhana, tapi zaman kita sering sholat gerhana, berarti memang ya tanda-tandanya semakin dekat. Ya, tanda-tandanya semakin dekat. Maka disitulah ya kita yang ulul albab ini, ya yang punya akal kemudian menggunakan akalnya, senantiasa kita bisa menerima ya apa yang sudah dijelaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di soal Furqan 22 ini Allah menjelaskan wa yaquluna hijran mahjura, ya. Senantiasa kita berdoa, ya kita minta dijauhkan, dihindarkan. Ini kalimat hijr, menjelaskan kalimat hijr. Artinya menjauhkan, kita dihindari dari sesuatu yang berbahaya. Ya. Jadi sumpah-sumpah ini yang Allah jelaskan adalah kemuliaan-kemuliaan supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memanfaatkan kemuliaan tersebut. Kemarin ada 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian hari Arafah, ya. Kemudian Yaumun Nahar, ya, wasyaf'i wal watr. Ya, asyaf di situ adalah 10 hari ke-10 di bulan Zulhijjah, Yaumun Nahar. Kemudian wal witr tanggal ya 9 ya Zulhijjah. Jadi kemuliaan-kemuliaan tersebut supaya kita bisa beribadah, kemudian kita tadi orang-orang yang berakal bisa memanfaatkan. Dan kemudian selanjutnya Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, kemarin sudah kita jelaskan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya setelah menyinggung ya kita punya akal, kemudian Allah memberikan contoh, memberikan tamthil, perumpamaan, ya kisah, ya qasasul Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya, apa yang telah Allah perbuat terhadap kaum Ad. Alam tara ta'lam ya Muhammad. Apakah kamu tidak melihat, tidak mengetahui wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah berbuat, Allah perlakukan itu kaum Ad. Ya. Jadi kalimatnya di sini ada alam tara. Kalau melihat itu memang bahasa Arabnya ada ro'a, ada nazara. Ada ro'a yara, ada nazara yang zuru. Kalau ro'a ini hanya sekedar melihat para jamaah semua. Jadi sekedar melihat dengan mata kita. Ya. Kemudian kalau nazara itu benar-benar memperhatikan. Ya, benar-benar dia meneliti, memahami, tadaburi. Artinya masuk ke dalam bagaimana dia bisa paham itu. Itu nazara. Dan di sini Allah memakai kalimat ro'a, ya, alam tara, artinya Allah nyuruh kita coba kalian sekedar memperhatikan aja apa yang terjadi terhadap kaum Ad. Ya. Sama seperti firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, surah Al-Fil, ya, ara'aital ladzi, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah
memerintahkan kita coba sekedar ngelihat aja. Karena jelas bagaimana Allah hancurkan itu ashabul fil. Dengan mata telanjang, nggak usah kita capek-capek mikir. Kenapa bisa seperti itu? Ya, Abraha bisa dihancurkan seperti itu. Sekedar ngelihat aja. Dan kita sekedar ngelihat bagaimana Allah hancurkan ini kaum Ad. Beda dengan Nazoro. Kalau Nazoro memang kita kudu konsentrasi. Ya benar-benar kita merasakan, memperhatikan. Makanya di surah Al-Mutaffifin ya alam bahwa Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya afala yanzurun. Kalimatnya bukan afala tarawna, tapi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama-sama melihat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diangkat, ya ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Ya, as-samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana jibal, gunung itu ditancapkan oleh Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi melihatnya dengan tadabbur. Ya, supaya kita merasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Ad ini, kaum Ad ini, ya mereka membangkang, ya sewenang-wenang mereka ya tidak patuh dan tunduk kepada nabinya. Nabi siapa Pak kemarin? Nabi siapa Bu? Ya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Ad, ya ini yang mengatakan bahwasanya Ad ini ya memang nama, ya nama seorang, nama apa? Memang dia adalah orang Ad, ya namanya Ad. Kemudian menjadi nama suatu kabilah, sama seperti Saudi, ya. Suud itu adalah awalnya nama orang. Kemudian jadi nama kabilah. Ya. Ini Ad, kaum Ad, kemudian nanti ada Iram, ya Iramadzatil Imad. Ya Iram juga ada yang mengatakan bahwasanya tadi salah satu nama orang yang memang hidup ya pada saat itu. Jadi kaum Ad ini memang ahli sejarah mengatakan letaknya itu perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Ya. Saudi dengan Yaman. Kemudian kaum Ad ini adalah 3 atau 4 generasi setelah hidupnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah hancurkan ya kaum Ad ini. Ya, Allah mengatakan fa amma'anu fa'uhliku bisarsarin birihin sarsarin. Bahwasanya Allah hancurkan kaum Ad ini dengan tiupan angin yang begitu kuat. Ya Iramadzatil Imad. Ya Iram. Ya penduduk Iram tadi. Ada yang mengatakan tadi memang Iram adalah nama orang. Kemudian dikatakan Iram ini adalah salah satu suku di dalam kaum Ad tersebut. Iramadzatil Imad, mereka yang kemarin kita sudah jelaskan, mereka yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, pilar-pilar, tiang-tiang yang begitu tinggi. Ya, di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya bangunan-bangunan yang tinggi karena mereka menempati kemah-kemah yang terbuat dari bulu, kemudian ditegakkan dengan tiang-tiang yang kuat lagi kokoh. Mereka terkenal sangat kuat di masanya dan paling besar tubuhnya. Ya, jadi artinya ketika mereka bisa membuat tiang-tiang yang begitu tinggi, yang begitu kokohnya, di saat zaman itu alat-alat ya kira-kira bikinnya pakai apa tuh Pak? Ya, kalau sekarang kan enak tuh, yang ngecor gampang, ya semua udah ada alat-alatnya. Tapi di zaman tersebut kita bayangkan, ya artinya Allah ingin menekankan bahwasanya bagaimana manusia ini, kaum Ad ini memang diciptakan luar biasa.
Ya, mereka sangat kuat, ya, kemudian juga besar-besar tubuhnya. Ya, mereka punya kekuatan, kemudian juga punya postur yang besar, sehingga mereka bisa bikin ya tiang-tiang yang besar, kemudian yang kokoh. Ya, jadi Allah ingin menyebutkan bagaimana kenikmatan, keutamaan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Akan tetapi kaum Ad ini mereka membangkang, mereka melawan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, Irama dzatil imad hiya adul ula. Ya, ini dijelaskan dalam tafsir yang lain bahwasanya suku atau kaum Ad yang awal-awal. Ya, dzatil imad atul kanat wal tuil minhum arba'atu dhira'. Ya, kemarin bahwasanya mereka membuat tiang yang tinggi. Di sini Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan di dalam Fussilat ayat 15, fa amma'anu fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwah. Kaum Ad mereka yang menyombongkan diri mereka ya tanpa alasan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Man asyaddu minna quwwah. Allah bertanya kepada mereka, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya ya daripada mereka? Artinya Allah berikan kekuatan, Allah berikan ya kelebihan untuk kaum Ad. Ya, ini tafsiran para ulama ya, bahwasanya Imam Qatadah dan ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya Iram tadi ada yang menjelaskan itu nama ibu kota ya di dalam kaum Ad ya. Kemudian juga suku nomaden ya Iram tersebut yang berpindah-pindah. Kemudian Zatul Imad ya, Imam Al-Aufi menjelaskan bahwasanya Zatul Imad di situ ada yang menafsirkan bukan sekadar bangunannya, ya tiangnya, tapi badan-badan mereka yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang kokoh-kokoh. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bahwasanya yang mereka ini belum pernah ya diciptakan makhluk seperti ini sebelumnya. Fi batshihim wa quwwatihim. Ya, kekuatan mereka, kemudian bentuk postur tubuh mereka ini hanya Allah ciptakan pada kaum Ad tersebut. Ya, perawakan yang besar-besar, kekuatannya juga dahsyat di sini jelaskan. Ya, jadi ini kelebihan yang Allah berikan buat kaum Ad. Di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, Imam Abi Hatim menjelaskan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza dzakara irama dzatil imad faqala kana ar-rajulu minhum yati ala sakhratin fayahmiluha ala al-hayy fayuhlikuhum. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan bagaimana ya kelebihan kaum Ad ini. Ya, beliau menjelaskan irama dzatil imad. Ya, Rasulullah menjelaskan kana ar-rajulu minhum ya'ti ala sakhratin, yaitu kaum Ad ini, orang Ad ini ketika mereka mengangkat batu yang begitu besar, mereka mampu bisa mengangkat batu yang besar, lalu ia memikulnya dan menimpakannya kepada satu penduduk desa, maka binasalah mereka. Ya, jadi saking besarnya dia bisa mengangkat itu batu, kemudian bisa menghancurkan ya sebuah kaum atau kebanyakan orang, bisa dibinasakan oleh kaum Ad tersebut. Ini luar biasa. Ya, kemudian juga ini juga pendapat Ibnu Katsir. Ya. Kemudian wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Ya, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Ya, setelah ada kaum Ad, kemudian Allah jelaskan yang kedua kaum
Tsamud. Kaum Tsamud umatnya Nabi siapa, Pak? Umatnya Nabi siapa, Bu? Kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ya. Wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Jadi kenapa Allah sebutkan dua ini? Nanti tiga ada kaumnya Fir'aun. Ya, wa fir'auna dzil autad. Yang dua ini ada kaum Ad sama kaum Samud. Karena memang kaum Samud ini mereka tinggal di Saudi Arabia, ya, perbatasan antara Saudi kemudian ya Yaman. Dan nabi-nabi mereka tadi dari orang Arab. Ya, Nabi Saleh kemudian Nabi Hud itu adalah orang Arab. Artinya karena Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah sedang menyinggung ya orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka orang Arab, mereka tinggal di sana. Ya, jadi Allah ingin langsung mencontohkan ya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sama. Ya, kalau kita berbicara lokasinya sama. Ya, kemudian juga sukunya sama, Arab juga. Ya. Supaya orang-orang kafir Quraisy ini mereka mikir bahwasanya ada manusia yang pernah diciptakan oleh Allah lebih hebat daripada mereka. Ya, lebih kuat kekuatannya daripada mereka. Ya, macam Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian Mughirah ataupun yang lainnya, nggak ada apa-apanya. Jadi Allah ingin menyinggung, ingin mengingatkan, ya. Dan orang Quraisy juga sudah Allah berikan kemuliaan juga. Ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Allah jelaskan di sana. Ya, nama salah satu surat namanya adalah Quraisy, ya. Karena suku yang mulia yang memang Allah berikan kemuliaan. Ya. Wa Tsamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Yang kedua ini kaum Tsamud yang mereka mampu memotong, ya. Jabu di sini memotong atau melobangi. Jadi bukan sekedar memahat. Ya, jadi ada nahata, ada jaba, ya, atau qata'a. Kalau nahata tadi sekedar memahat, tapi ini kaum Samud ini mampu membolongi batu yang begitu besar. Coba Pak, bolonginnya kira-kira pakai apa Pak? Ya? Kalau sekarang, ya subhanallah, pakai bor. Bapak kalau Saudi, kalau umroh, kalau haji, ya sempat ngelihat itu bagaimana pekerja-pekerja sana ngebolongin gunung. Saudi kan terowongannya di bawah gunung semua tuh. Ya, gunung-gunung dibolongin sama mereka. Ya, itu salah satunya caranya dibom. Ya, dibom itu. Ya, gunungnya bukan gunung tanah kayak kita. Bukan gunung pohon kayak kita, itu gunungnya batu semua. Dan itu bukan satu orang, dua orang yang ngerjain. Punya teknologi, ya punya alat yang canggih. Ya. Ini kaum Tsamud. Jadi bahasanya jabu, bukan nahatu, bukan. Kalau nahatu tadi sekedar memahat. Ya, tapi kalau jabu ini dia membolongi batu yang begitu besar. Dia mampu itu bolongin itu batu. Ya. Kalau kita ngambil batu dari gunung buat bikin rumah. Ya. Tapi kalau mereka gunung itu dijadiin rumah, dibolongin sama mereka. Itu kaum Tsamud. Ya. Artinya Allah ingin mengingatkan kepada kita, ya. Coba kita bayangkan. Ya, mungkin pada saat itu alatnya nggak secanggih kita sekarang. Artinya Allah ingin menegaskan bagaimana ciptaan Allah yang luar biasa kaum Tsamud ini. Ya. Allah ciptakan kaum Tsamud ini mempunyai kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan. Dia mampu membolongi, melubangi, ya, batu yang begitu besar. Ya.
Di surah Asy-Syu'ara ayat 149 Allah mengatakan wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Ya, mereka bikin rumah, ya, tanhituna. Ya, ini memahat, ada yang dipahat tapi ada yang dijabu. Ya, makanya kalau kantong itu dalam bahasa Arab disebut dengan jaibun. Ya, karena kantong itu harus bolong. Kalau nggak bolong kita nggak bisa masukin duit. Ya, jaibun itu adalah kantong, ya, saku nih, harus bolong. Jadi di sini dibahasakan oleh Allah, disifati oleh Allah, mereka membolongi, ya, batu-batu besar tersebut bil wad. Ya, wad di sini adalah wadil qura. Artinya ada lembah atau ada juga gerimicik air, ya, ada air yang turun. Artinya bagaimana Allah ingin menjelaskan arsitek yang luar biasa, kemampuan mereka yang luar biasa ketika mereka bisa membolongi gunung, kemudian juga ada air atau lembah yang bisa ada di situ. Ya, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan kemudian yang ketiga wa fir'auna dzil autad. Ya, kenapa ada Fir'aun yang di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah juga ingin menyinggung orang-orang ahlul kitab, khususnya yang ada di Madinah, orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka yang benci sama Rasul, mereka yang senantiasa menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Fir'aun kan di mana Pak tinggalnya? Ya, di Mesir. Ya, makanya yang jauh berbeda. Tadi kaum Samud, Ad, Saudi, kemudian kalau Fir'aun di Mesir. Makanya di sini emang Allah ingin menyinggung orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, bagaimana mereka yang masih membangkang, mereka tidak mau patuh dan tunduk kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa fir'auna dzil autad. Ya, di sini dijelaskan dalam riwayat Imam Abbas, Imam Aufi menjelaskan autad di sini maksudnya adalah bala tentara mereka. Ya, bala tentaranya Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Ya, ingatkah kalian terhadap Fir'aun ini? Mereka yang punya bala tentara. Kemudian ada yang menafsirkan autad di sini adalah yaitu pasak-pasak besi. Ya, ini memang kebiasaan Fir'aun ini juga hampir semua para mufassirin menjelaskan ada pasak-pasak besi atau tiang-tiang yang begitu besar. Dan tiang-tiang ini sifatnya lancip. Ya, jadi autad di sini adalah tiang-tiang yang begitu besar, kemudian ada lancip, ada tajam di atasnya. Makanya ada yang menafsirkan autad ini adalah piramid. Ya, piramid yang dibuat oleh Fir'aun. Ada juga tadi tiang-tiang memang yang digunakan oleh Fir'aun ini untuk menyiksa, ya, untuk menyakiti orang-orang yang nggak mau patuh tunduk kepada Fir'aun. Ya, jadi memang kebiasaan Fir'aun itu suka menyiksa. Ya, makanya di sini wa fir'auna dzil autad alladzina tagaw fil bilad. Mereka yang melampaui batas ini Fir'aun. Ya, tadi kebiasaannya kalau bapak ibu suka nonton ajak anak-anaknya untuk ketika Ramadan itu ada kisah-kisah para nabi dan rasul, itu digambarkan ya bagaimana Fir'aun itu menyiksa ya orang-orang Bani Israel, itu disiksa oleh Fir'aun, diikat ya, kemudian disakiti. Ya, salah satunya adalah istrinya sendiri. Siapa Bu nama istri Fir'aun, Bu? Ya, Asiyah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ya, diikat juga kakinya, tangannya di tiang, kemudian di bawahnya itu ditaruh ular-ular. Ya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disiksa oleh Fir'aun. Itu Allah jelaskan di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun
Allah berikan contoh permisalan ya istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qalat rabbi ibni li'indaka baitan fil jannah. Jadi ketika disiksa itu ya, itu beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diberikan tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika disiksa ini istrinya tersenyum. Ya, tersenyum. Kemudian Fir'aun mengatakan bahwasanya istrinya udah gila. Ya, karena senyum-senyum sendiri. Padahal beliau sedang melihat bagaimana balasan yang Allah berikan. Karena pada saat itu sudah diperlihatkan balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fir'auna dzil auzan. Ya, ini kebiasaan Fir'aun yang suka menyiksa ya di tiang-tiang yang tinggi ya yang lancip yang begitu besar untuk menyiksa kaumnya. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad ya. Alladzina taghaw ini orang ya sewenang-wenang semaunya fil bilad fa'aktsaru fihal fasad ya maka ya banyak kerusakan ya di dalam negeri tersebut. Ya makanya ada kerusakan, ada kehancuran itu disebabkan karena adanya taghaw. Ya taghaw itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Ya. Kalau gelas udah terisi air, udah penuh, kemudian masih dituangin juga. Nah, itu melampaui batas. Itu taghaw. Ya, jadi ada kerusakan, ada kehancuran karena disebabkan salah satunya ada taghaw. Ya, ada perbuatan yang sewenang-wenang. Ya, seenaknya. Ya, ini Allah jelaskan yang namanya Fir'aun. Apalagi salah satu mukjizat Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu punya namanya i'jazul ilmi. Mukjizat keilmuan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah berjanji Allah akan selamatkan jasadnya Fir'aun. Pernah ngelihat tuh jasadnya Fir'aun? Pernah nggak Pak? Nanti lihat di YouTube banyak. Ya di YouTube kalau nggak nyampe ke Mesir, kalau di Mesir memang ada di museum, ya museum Kairo di Ramses itu kita kalau masuk memang harus bayar. Ya. 150 pon buat mahasiswa, tapi kalau turis biasanya sampai 500 pon. Ya. Itu ada ya bagaimana Allah jelaskan dalam firman Allah Jalla wa Ala wa nunajjika bi badanika litakuna minal liman khalfaka ayah. Ya, bahwasanya Allah menjelaskan wa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwasanya pada hari itu Allah selamatkan jasadnya Fir'aun. Ya. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Untuk menjadi pelajaran buat orang-orang yang hidup setelah Fir'aun. Ya. Makanya para ilmuwan meneliti ketika itu jasadnya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Ya. Kalau kita kan biasanya manusia biasa kan jadi tengkorak, udah habis semuanya. Tapi ini benar-benar masih utuh. Ya. Setelah diteliti para ilmuwan menjelaskan bahwasanya jasadnya ini ada kandungan garamnya. Ya, masih ada kadar-kadar kandungan garamnya. Ini menunjukkan bahwasanya benar ini adalah jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Ini subhanallah. Makanya ayat selanjutnya wasabba alaihim rabbuka sauta adab. Jadi Allah hancurkan itu Fir'aun ya saut. Jadi saut itu mencambuk. Jadi ini bukan sekedar mencambuk ya. Karena dalam bahasa Arab ada kalimat yang lain yang artinya juga dicambuk. Ya, jaldah, orang-orang yang berzina ya fajlidu kullu wahidin minha mi'atal jaldah. Orang yang berzina dicambuk 100 kali. Itu cambuk juga.
Tapi cambuknya hanya sebatas kulitnya saja, nggak nyampe daging, nggak nyampe darahnya, nggak nyampe tulangnya. Tapi kalau saut di sini memang diterjemahkan cambuk, ya. Tapi cambukannya bukan cambukan yang biasa, itu bisa menghancurkan kulitnya, bisa menghancurkan dagingnya, tulangnya dan semuanya. Makanya di sini bahasanya fasabba alaihim, Allah hancurkan mereka. Ya, sautu azab, dengan cambukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai azab buat mereka. Ya, jadi cambukannya bukan cambukan biasa, Allah timpakan. Ya, azab, Allah tenggelamkan mereka, hancurkan mereka. Tapi tadi karena Allah sudah berjanji menyelamatkan jasadnya Fir'aun untuk menjadi pelajaran buat kita, maka sampai saat ini bisa kita lihat yang namanya Fir'aun. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau umroh bisa ke Mesir, ya, kemudian bisa nengokin Fir'aun, ya. Baik para jamaah semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita semua, khususnya saya pribadi. Ya, insyaallah kita teruskan pertemuan berikutnya, ya, kajian kita teruskan soal Fajr. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi Musa. Ya, jadi subhanallah. Jadi memang salah satu kemuliaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan, ya, karena kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita sebagai umatnya ketika kita bermaksiat, kita membangkang, itu tidak langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu langsung dihancurkan oleh Allah. Tapi kita, umat Rasulullah, rasa-rasanya begitu banyak kemaksiatan kita, kesalahan kita, ya, banyak perzinahan, rajalela, pembunuhan, ya, khamar, riba apalagi. Ya, tapi Allah nggak hancurkan kita saat ini. Karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tangguhkan azabnya nanti di yaumil akhir, ya, tapi tetap ada perhitungannya. Apalagi tadi memang diuji sama Allah. Malah orang-orang yang maksiat, tapi mereka malah diangkat oleh Allah, seakan-akan mereka yang paling benar, ya. Jadi semuanya bentuknya adalah ujian, ya, bahwasanya kemuliaan itu, ya, bukan sekedar karena kehormatan. Ya, kemuliaan itu bukan karena sekedar kedudukan atau banyaknya harta, tapi kemuliaan seorang manusia adalah dilihat dari bagaimana dia patuh dan tunduknya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seakan-akan ada orang yang paling mulia, ya, perbuatannya benar, tapi hatinya kita, ya, atau perbuatan di balik itu kita nggak pernah tahu. Ya, tapi bahwasanya kemuliaan seorang itu adalah bagaimana dia bisa patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kehormatan, kedudukan, ya, atau kemuliaan, tapi bagaimana dia bisa menunjukkan, ya, patuh dan tunduknya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah kemuliaan yang Allah berikan untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukur kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak kemuliaan yang memang yang diberikan khusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Musa kalau mau istighfar mohon ampun, dia harus membunuh diri mereka dulu, baru taubatnya, istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Ketika Nabi Musa ninggalin mereka berkhalwah di Gunung Tursina, Gunung Sinai,
kemudian umatnya ini pada maksiat, ya, pada meninggalkan perintahnya Nabi Musa, meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa balik lagi, ya, kemudian diperingatkan oleh Nabi Musa, diingatkan istighfar, mohon ampun, tapi mereka harus faktulu anfusakum, kalian harus membunuh diri kalian dulu, baru taubatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan istighfar, dosa-dosa kecil kita bisa diampuni oleh Allah, diiringi dengan amal baik, kemudian dosa-dosa besar dengan taubatan nasuha, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah semua, kita cukupkan sampai sini karena sudah syuruk juga. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa lebih paham, mengerti, kemudian kita bisa lebih lunak lagi hati kita, bahwasanya senantiasa kita bisa menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat yang Allah berikan, ya, percontohan-percontohan yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak lagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.